proses penilaian UKP PPG ini, penilaiannya itu harus objektif, teliti, dan akuntabel. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke proses wawancara. Nah, di sini kita wajib sebelum kita menguji, kita wajib mengikuti pelatihan terlebih dahulu, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya, Bapak Ibu, kami mengikuti pelatihan, kemudian kami berbagi ke LPTK LPTK kami masing-masing, baru kemudian Bapak dan Ibu boleh menguji untuk UKP PPG-nya. Nah, di dalam proses wawancara ini, itu adalah berupa konfirmasi tentang RPP atau modul ajar dan video. Nah, kemudian menggali tentang teaching filosofi, kemudian membuat pertanyaan. Nah, ini untuk kelompok bidangnya ini nanti sesuai dengan bidang Bapak dan Ibu masing-masing. Kalau yang PAUD atau guru PAUD dia PAUD, kalau yang dosen PGSD atau guru SD dia ke PGSD. Nah, ini sudah ada kelompoknya masing-masing. Nah, kalau yang BK juga di BK. Untuk di kampus kita ini yang ada itu kelompok mata uji SMA, kemudian ada BK dan PGSD ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian proses wawancara itu ada proses komunikasi interaktif antara dua pihak. Jadi wawancara itu dia tatap muka, walaupun tatap mukanya itu secara daring ya Bapak dan Ibu. Nah, di situ ada proses tanya jawab. Kemudian ada proses penggalian informasi secara lisan atau komunikasi langsung yang dapat digunakan untuk melengkapi informasi terkait dengan peserta tersebut. Nah, hasil wawancara yang baik dapat menghasilkan informasi yang menggambarkan dan memprediksi peserta. Informasi wawancara dikompilasi dengan komponen ujian lain untuk menentukan kelulusan. Nah, ini dia dikompilasi tadi dengan komponen yang lain, dengan studi kasus dan juga dengan proses pembelajaran, baik itu dari modul RPP dan juga video yang disajikan. Seperti itu. Jadi informasi wawancara ini bisa dikompilasi dengan komponen yang lain. Nah, jenis wawancara. Ada banyak jenis wawancara, namun yang untuk UKP PPG ini, UKP PPG di tahun 2024, jenis wawancara yang kita gunakan itu adalah standardized structure in-depth interview. Jadi yang lama itu pakai behavior event interview, sekarang tidak pakai behavior event interview lagi, dia pakai standardized structure in-depth interview. Nah, ini kemungkinan ada di itu ya Bu, ada di pretest atau post-test ya tadi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pedoman umum wawancara. Itu ada tujuan wawancara untuk menilai apakah peserta memiliki kinerja minimal untuk dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat guru profesional. Jadi tujuannya itu untuk menggali tentang kinerja mahasiswa. Ya, jadi kinerjanya itu dalam proses wawancara ini kita berpatokan pada rubrik. Nah, setiap proses penilaian di dalam UKP PPG itu patokannya ada rubrik. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Amanda dan Bapak Umar bahwa dia ada rentangannya masing-masing. Ya, jadi sama seperti yang tadi Bapak dan Ibu harus menemukan kesepakatan bersama untuk melakukan penilaian. Dia boleh berbeda angka, tapi tidak boleh berbeda range. Ya, kalau misalnya baik, harus dia sama-sama di kategori baik, walaupun misalnya nilainya itu 678. Nggak boleh nyebrang range, ya seperti itu. Ketika Bapak Ibu nyebrang range, maka di situ nanti ada perintah untuk mediasi. Jadi disepakati kira-kira mana sih yang lebih dekat jawabannya. Karena di setiap rubrik itu pasti ada kata kuncinya. Kata kuncinya di situ. Jadi perbedaan antara satu range dengan range yang lain itu ada kata kunci yang berbeda di situ. Nah,
Kemudian untuk struktur wawancara terdiri dari setidaknya 3 bagian. Nah, di wawancara itu ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Nah, ini juga nanti terkait dengan seperti sebelumnya, untuk pembukaan itu nanti ada dokumentasi yang dibutuhkan. Ketika pembukaan, Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan screenshot foto. Sebelumnya seperti itu ya, screenshot foto dengan mahasiswa memegang identitasnya. Itu. Kemudian di sesi akhir penutupan wawancara juga itu harus ada dokumentasi untuk nanti di upload ke Google Drive-nya di ketika proses UKP PPG-nya, gitu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan wawancara akan dipersiapkan pertanyaan wawancara untuk setiap indikator. Jadi Bapak dan Ibu, pertanyaan wawancara itu sudah ada di aplikasinya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan nanti membuka pertanyaannya itu sudah ada, tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu untuk membuat pertanyaan menggali lebih dalam. Jadi tidak hanya puas ketika misalnya jawabannya itu kita eh, buat pertanyaan dengan pertanyaan yang ada di rubrik, tapi jawabannya itu masih gantung. Kita boleh gali lebih dalam lagi seperti itu. Tapi yang perlu diingat, jangan karena menggali terlalu dalam, Bapak dan Ibu lupa waktu, karena dia berbatas waktu. Kalau saya 30 menit ya, untuk proses wawancara itu 30 menit dikasih waktunya. Ya, kemudian uh, jadi di sini sudah dibuat wawancara dapat mengembangkan pertanyaannya. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian persiapan tambahan, wawancara mempelajari dulu dokumen kasus yang ditulis oleh peserta. Nah, seperti saya katakan sebelumnya bahwa wawancara ini ada kaitannya dengan studi kasus dan juga apa namanya terkait dengan kinerja calon guru sebelumnya. Nah, ini dia struktur atau tahapan dari wawancara. Yang pertama itu ada opening. Di opening ini Bapak dan Ibu mengucapkan salam. Jadi di opening ini Bapak dan Ibu supaya biasa ya kalau misalnya peserta mahasiswa yang mau diuji itu kadang-kadang dia agak sedikit tegang, nervous atau bagaimana. Nah, di opening ini boleh Bapak dan Ibu apa namanya ya, proses pendekatan lebih dahulu, tapi tidak boleh berlarut-larut. Ya, kemudian perkenalkan dengan singkat, kemudian perkenalan diri ya, Ibu sebagai dosen atau guru pamongnya, tapi di sini sebagai penguji dan juga pesertanya. Kemudian memberikan info singkat tentang wawancara yang akan dilakukan pada proses UKP PPG ini. Kemudian kita meminta peserta untuk memperkenalkan diri. Nah, ini tadi di sini ketika dia memperkenalkan diri, terus dia pegang kartu identitasnya, baru Bapak dan Ibu ini salah satu aja ya. Kalau guru atau guru pamong atau dosennya itu membuat dokumentasi. Gitu. Nah, untuk tahap intinya, tahap isi, kemudian Bapak Ibu lihat rubriknya. Di rubrik itu sudah ada pertanyaannya. Nah, kemudian manajemen penilaiannya. Di manajemen kira-kira penilaian apa yang sesuai dengan jawaban dari peserta KPPPG-nya. Kemudian elaborasi jawaban peserta sehingga penjelasan dapat menjadi dasar penilaian. Catat kata kunci untuk bukti dasar pemberian nilai. Jadi dari jawaban ini juga kita perlu apa namanya catat kata kuncinya. Nah, itu tadi. Jadi kata kunci ini bisa jadi apa namanya untuk pertanggungjawaban kita sebagai penguji bahwa jawabannya itu di kata kuncinya itu eh, ada seperti ini gitu. Jadi itu juga sebagai pertanggungjawaban kita. Seandainya ada sesuatu hal yang di luar prediksi kita seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian closing. Closing ini menutup sesi wawancara dengan menyampaikan bahwa wawancara telah selesai, kemudian mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari
peserta, dari peserta UKP PPG. Nah, ini dia tahapan proses wawancaranya. Nah, di tahap akhir ini juga tadi ada untuk dokumentasinya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ini tahapannya, kemudian nah, acuan materi wawancara, ini ada framework, kemudian ada panduan operasional, kemudian ada pedoman wawancara, rubrik penilaian, dan pedoman pelatihan. Nah, ini dia kisi-kisi wawancaranya. Bapak dan Ibu bisa dilihat, ada indikatornya, ada panduan, dan ada rubriknya. Nah, ini Bapak dan Ibu, boleh saya share ya tentang contoh-contoh untuk sebentar. Saya stop share dulu. Saya contoh di wawancaranya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu bisa kelihatan. Nah, di sini ada contoh ya. Ini karena saya dari BK, ini contohnya yang di BK. Gimana, Pak? Iya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh untuk wawancara. Di sini kalau di BK, Bapak dan Ibu, kalau di untuk mata pelajaran untuk prodi lain itu kan dia hanya satu video dan satu modul ajar. Tapi kalau di BK dia ada dua, Bapak dan Ibu. Kalau di BK itu ada dua RPL, ada satu RPL klasikal dan satu lagi RPL individual. Kalau di BK modul ajarnya itu namanya RPL. Dan videonya juga ada dua. Eh, Video untuk bimbingan klasikal dan juga konseling individual. Nah, ini mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa ya eh, dibuka. Nah, untuk wawancaranya ini Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini juga sudah ada pertanyaan apa yang Bapak Ibu akan sampaikan kepada peserta UKP PPG-nya. Nah, di sini Bapak dan Ibu di sini memang ditulis tidak pertanyaan pemantik ini tidak dinilai, tapi kemarin kalau saya nggak salah ini
walaupun dia tidak masuk ke dalam penilaian, tapi sepertinya dia harus diklik juga seperti itu eh, untuk penilaiannya. Walaupun dia nanti skornya itu mungkin nggak masuk dari segi skornya aja mungkin nggak masuk, tapi tetap harus dipilih seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan pemantik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, pertanyaannya sudah ada. Anda bisa saja menghadapi peserta didik yang beragam. Bagaimana strategi Anda sebagai guru BK dalam menangani beberapa peserta didik yang sering membangkang dengan tidak mengerjakan tugas guru dan memprovokasi teman-temannya untuk tidak patuh. Nah, jadi ini terkait dengan kasus yang dialami oleh guru BK ya. Kalau di sini guru BK ya, Bapak dan Ibu. Karena ini punya saya ini BK, karena saya dari BK, jadi ini contohnya untuk yang BK. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini. Di sini ada rentangannya kan? Rentangan kurang sekali, kurang, baik, dan baik sekali. Nah, untuk 1 dan 2 itu kurang sekali. 3, 4, dan 5 itu masuk kategori kurang. Dan 6, 7, 8 ini masuk ke dalam kategori baik. 9, 10 itu baik sekali. Nah, di sini kan tentu ada pembedanya Bapak dan Ibu untuk setiap kategori. Nah, nanti ketika Bapak Ibu apa namanya kategorinya ini berbeda, misalnya 8 sama 9. Karena kategori baik dan baik sekali itu pasti ada perbedaan. Ya, di situ ada kata kunci yang lebih baik sekali dibandingkan baik. Jadi seperti itu. Jadi ketika proses mediasi, Bapak dan Ibu tinggal lihat saja eh, dari jawaban peserta UKPPPG yang dijawab dari pertanyaan yang kita ajukan. Nah, di situ lihat ada kata kuncinya. Jadi kalau saya nggak salah sebelumnya itu nanti di akhir ada catatan yang akan Ibu isi terkait dengan kenapa alasan Bapak dan Ibu membuat mereka memberi nilai seperti ini. Tapi saya nggak tahu di aplikasi sekarang yang baru, karena ini baru ya Bapak dan Ibu. Kalau yang sebelumnya itu ada dia catatannya. Ada komentarnya, ada catatan kenapa Ibu memberi nilai sekian dan sekian gitu. Itu Bapak dan Ibu harus buat catatannya di situ. Cuman kalau di sini saya eh, nggak lihat apakah aplikasi nantinya memang seperti ini atau nanti ada perubahan, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bang Sufi ya selaku admin admin di aplikasi ini. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan itu sudah ada. Nah, jadi untuk menggali lebih dalam jawaban, misalnya jawabannya itu gantung belum kena ke kata kunci yang Bapak Ibu harapkan, Bapak Ibu boleh tambah pertanyaannya untuk menggali terkait dengan pertanyaan seperti itu. Dan kemudian yang paling penting untuk waktu 30 menit dan tidak bertele-tele di satu poin seperti itu ya Bapak dan Ibu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Boleh nanti kita saling sharing ya Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan diajukan, nanti kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Silakan. Gimana? Saya rasa mungkin Bapak Ibu yang ada di sini, baik yang ada di ruangan secara luring maupun daring, mungkin nggak ada kesulitan ya di bagian wawancara. Walaupun nanti di hasil di pretest dan posttest itu wawancara itu banyak tentang wawancara itu banyak pertanyaannya Bapak dan Ibu. Ibu Silakan izin bertanya, Bu. ya. Silakan Eh, Ibu iya, Sofia. iya. Makasih Ibu. Saya Sofia Dawati Lubis dari Universitas Al-Wasliyah Medan. Izin bertanya Ibu terkait dengan pertanyaan lanjutan atau ketika kita menggali pertanyaan lebih dalam lagi itu nanti, apakah ada pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lebih dalam yang sudah disediakan atau kita diberi kebebasan untuk menciptakan pertanyaan sendiri untuk menggali lebih dalam tersebut, Ibu?
Baik, terima kasih Bu Sofia. Nah, untuk pertanyaan menggali lebih dalam itu silakan Ibu yang membuat pertanyaannya. Misalnya pertanyaan yang masih belum terlalu jelas dari jawabannya, silakan Ibu buat pertanyaannya sendiri. Tidak ini tidak ditentukan dari ini. Yang penting tidak lari dari indikator yang sudah ada di pertanyaan itu. Ya, karena untuk memperjelas ya Ibu Sofia, gitu Ibu Oke, baik. Sofia. Eh, Satu lagi Ibu, pertanyaan saya. Begini, saya melihat tadi ada kurang sekali tuh satu dua begitu kan. Kemudian ada yang baik 6 7 8. Tapi 6 7 8 itu kan satu kriteria dia. Ya, Nah, eh, kalau antara baik dengan baik sekali, saya rasa perbedaannya jelas karena itu boxnya itu berbeda kan deskripsinya. Tapi kalau untuk 6 dan 7 8 itu apa perbedaannya Bu? Kapan kita memberi 6, 7 ataupun 8? Padahal itu deskripsinya kan satu saja. Itu Ibu. baik. Terima kasih Bu Sofia. Nah, di situ ada kelengkapannya ya Bu. Ada di 6 7 8 itu kan ada beberapa indikator ya. Tadi ya, ya Bu. Berarti tadi yang terlihat cuma Nah, satu ya Bu? iya, kan di sini Begitu. misalnya kalau menunjukkan prinsip yang kuat terkait keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam Oh, menjelaskan perilakunya. Nah, ini nanti keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa itu seperti apa? Itu kan ada beberapa yang nanti dijelaskan oleh oh iya Ibu. mahasiswanya. Nah, dari Iya. situ nanti Kan 6 7 8 itu kira-kira kemana gitu. Iya, Bu. Karena saya tadi terlihatnya poinnya cuma satu. Jadi saya bingung. Oke. Iya. Jelas, Ibu. Makasih, Ibu. Iya, sama-sama Ibu Sofia. Silakan Bapak dan Ibu yang lain. Izin Ibu Rini. Silakan Ibu Erna Mahrani. Baik, terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kan saya Erna Maran dari Guru Pamong. Jadi terkait untuk sesi wawancara nanti, untuk memastikan Bu Rini, apakah nanti antara dosen dan guru Pamong itu pada satu room yang sama, main room yang sama ketika dilaksanakan wawancara, atau bergantian yang dengan durasi 30 menit tadi Bu Rini? Nah, kalau yang Mungkin sebelumnya, baik, terima kasih Bu Erna. Kalau sebelumnya itu dia satu frame, Bu. Guru pamong, dosen, sama pesertanya itu satu frame. Jadi Bapak dan Ibu, guru pamong dan Ibu dosen bisa berkolaborasi dalam melakukan proses wawancara. Dan tentunya boleh oh Bapak dan ya, Ibu sebelumnya berdiskusi seperti itu. oke. Nah, Oke, jadi ya supaya berarti tidak ada bergantian ya, Bu. benar, ya supaya tidak ada Oke, oke. miskomunikasi, bolehlah Bapak dan Ibu sebagai penguji UKPPPG-nya sebelum bertanya kepada peserta UKPPPG-nya, jadi Bapak Ibu sudah berkomunikasi sebelumnya gitu. Jangan ketemu di Berkomunikasi. satu frame nanti Ya, iya, agak terlihat iya, terjadi kekakuan di dalamnya ya. Seperti itu Bu iya, Erna. iya, iya. Nah, iya, karena kan sebelumnya waktu 2023 kan tidak ada sesi wawancara ya kan Bu. Ini ada sesi Ya, wawancara. Jadi ya. dan itu tidak pernah ketemu antara dosen dan guru pamong. Cuman pas untuk tahun ini, kesempatan ini kita bisa ketemu dengan siapa partner kita gitu. Iya. Terima kasih. Iya, Bu. Iya, Bu Erna. Terima kasih Bu Nah, Rini. itu juga untuk Assalamualaikum. calon ya, Waalaikumsalam Ya. Bu Erna. Dan Bapak Ibu itu wawancara ini hanya untuk calon guru. Tapi kalau untuk guru tertentu juga tidak ada wawancaranya. Seperti itu ya, Bu Erna dan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih. Yang lain, Bapak dan Ibu?
Gimana Bapak dan Ibu? Karena setelah ini Ibu Dinda, Bu Dinda sudah masuk ke ruang Zoom kita, Bu Dinda. Izin sebentar Bu, 15 menit lagi ya Bu ya, saya prepare sebentar. Oh, siap Bu Dinda. Ibu Jadi bertanya, Bapak dan Ibu, ya silakan Ibu siapa? Ibu Dian Safitri. ya izin Bu bertanya ini kan saya membuka di rubrik penilaian ya Ibu. Contohnya saya buka di perangkat pembelajaran kan, di situ ada apa ini satu A satu gitu. Nah itu apakah kita memilih salah satu atau bagaimana itu? Terus nanti misalnya kita pilih nih menerapkan pembelajaran efektif berpusat pada peserta didik. Kalau itu kita beri poin 7 misalkan. Satu A-nya, satu B-nya apakah kita gabung tiga-tiganya itu bagaimana ya? Ya, itu serangkaian ya Bu. Oh, itu Serangkaian dan serangkaian. urutan itu kelanjutannya misalnya di penggalian pertama jawabannya seperti ini, kemudian ada penggalian selanjutnya. Kalau memang kurang jelas lagi, Ibu gali lagi dengan pertanyaan itu. Oh, barulah Itu, bisa Bu kita Dian. berikan dia di poin berapa gitu Bu ya. Benar Ibu Dian, seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu Dian. Sambil menunggu ya, Bapak dan Ibu sambil menunggu Ibu Dinda terkait materi dengan studi kasus ya, Bapak Ibu silakan. Eh, Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh misalnya terkait dengan yang sebelumnya yang tentang modul atau video yang mau Bapak Ibu tanyakan, silakan. Karena di sini masih ada narasumbernya, fasilitator yang sebelumnya masih ada. Bu Amanda mungkin bisa nanti memperjelas lagi terkait dengan eh, perangkat pembelajaran. Ya, selamat siang Bu Rini. Selamat siang Ibu Ranti. Silakan Ibu Ranti. Terkait wawancara Bu, terima kasih Bu. Terkait wawancara, eh, kalau misalnya guru tertentu menjawab dengan sempurna, apakah kita bisa langsung memberikan nilai skor tertinggi atau gimana Bu? Nah, itu yang lebih expert ya. Yang lebih expert dalam hal ini adalah kalau sesuai dengan bidang Ibu, Ibu yang memberi nilai. Nah, itu tadi. Yang penting kuncinya adalah sepakat antara guru pamong sebagai penguji juga dan dosen juga sebagai penguji sepakat. Tidak berbeda rentangan. Silakan saja karena eh, yang lebih expert di bidang Ibu adalah Ibu dan dosennya. Seperti itu Ibu Ranti. Silakan saja. Begitu Ibu Ranti ya. Iya, makasih Bu Rini. Ini Sama-sama lagi Bu, Ibu Ranti. wawancara ini kan untuk calon guru. Hmm, Nah, untuk guru ya. tertentu apa aja ya Bu? Mohon maaf kalau kurang nyimak tadi. Oh, kalau untuk guru tertentu, Bu, di situ ada perangkat pembelajaran, kemudian video pembelajaran, dan juga studi kasus. Yang Izin masuk ke Ibu. UKP PPG-nya ya, Bu Ranti? Iya, iya. Iya, iya Bu, Iya. ya. Makasih Bu Rini. Ya, sama-sama Ibu Ranti. Assalamualaikum izin Ibu. Waalaikumsalam Ibu Ruwaida. Ya, Silakan Ibu Ruwaida. izin mungkin eh, apa saya yang tadi karena juga masih banyak tugas di sekolah yang dikerjakan sambil-sambil ngajar juga. Ini mau bertanya Bu, tadi kan kata Ibu ada berkali juga saya dengar nanti bisa diskusi komunikasi dengan dosennya juga, dosen penguji selain guru pamong. Saya guru pamong Ibu. Nah jadi ketika nanti waktu kita sudah dapat nih mahasiswa yang akan kita uji, apakah di situ nanti disampaikan ke kita pasangan dosen pengujinya. Biasanya kan kita nggak tahu di dosen pengujinya siapa kawan kita, gitu, Bu. Apa disampaikan ke kita kah? Atau kita bertanya kah? Terima kasih Ibu.
Baik, terima kasih Bu Roida. Ya, untuk seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Amanda sebelumnya ya Bu, bahwa eh, kami juga nggak tahu di akun guru pamong itu ada atau tidak, tapi di akun dosennya itu ada siapa pasangannya. Jadi kemungkinan bisa dosennya menghubungi ibu sebagai sesama penguji ya, guru pamong. Jadi kalau sudah masuk ke UKPPPG, apa statusnya sama-sama penguji nih, sama-sama penguji antara ibu dosen dan juga guru pamong. Nah, itu kan keahliannya masing-masing ya Bu. Jadi Bapak dan Ibu sebagai penguji memiliki keahlian masing-masing sesuai dengan keahlian Bapak dan Ibu. Jadi mungkin bisa berkomunikasinya dari dosennya apakah di akun guru pamong apa tidak ada. Nah, itu kami kurang tahu. Kalau di akun dosen ada, jadi seperti itu. Kemungkinan Kalau di guru boleh pamong nggak nampak misalnya. kita, Bu. Kalau Nah, di guru pamong nggak nampak kita dosen penguji pasangan kita siapa. iya, jadi boleh nanti dosennya yang menghubungi ini kira-kira saya klik nggak ya sama guru pamongnya. Jadi kalau saran saya sih sebenarnya kalau sudah di frame kita sebagai penguji, statusnya sama-sama penguji seperti itu. Jadi nggak ada lagi misalnya saya dosen, saya guru pamong karena menurut saya sih itu statusnya sudah sama penguji sih. Seperti kalau sudah di frame sebagai penguji, penguji. Kalau misalnya dosen dan itu kan di apanya seperti itu sih masukan apa ya bukan bermaksud mengajari tapi sebagai pertimbangan lah seperti itu ya Bapak dan Ibu izin saya mohon maaf tidak masuk yang lain seperti itu ya seperti itu Bu Ruwaida dan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Bu. Tadi kan ada cara menemukan kata kunci itu, Bu. Saya agak gimana cara menemukan kalau misalnya itu dia kata kuncinya gitu. Gimana caranya, Bu? Ini kan pertanyaannya berbasis coaching kayaknya kan, Bu. Jadi menemukan kata kunci itu bagaimana ciri-ciri kata kunci itu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Afrizal pertanyaannya. Boleh ya saya coba share lagi ya Bapak Ibu. Nah di sini nih seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah di sini saya kasih contoh di sini misalnya di baik dan baik sekali. Nah Bapak Ibu bisa melihat kelihatan ya yang saya share Bapak dan Ibu. Kelihatan Ibu. Di baik ya Kelihatan. baik itu kan dia menunjukkan prinsip yang kuat terkait keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam menjelaskan perilakunya. Nah, ini masih menjelaskan perilakunya. Tapi kalau di baik sekali menunjukkan prinsip yang kuat terkait keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa serta menerapkan dalam kesehariannya. Nah, di sini dia kalau di sini menjelaskan perilakunya, kalau yang di baik sekali menerapkan dalam kesehariannya. Begitu Pak kata kuncinya. Salah satunya di antaranya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Untuk melihat kerentangan di sini. Apakah dia cuma menjelaskan saja atau dia sudah bisa menerapkan dalam perilaku kesehariannya? Seperti itu kurang lebih Pak Afrizal. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama Pak Afrizal. Saya stop lagi ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ibu, maaf untuk yang menemukan partner kita antara guru pamong dengan dosen, apakah nama yang di pengimbasan itu partner kita atau bukan, Ibu? Oh, iya. Baik Ibu, yang untuk pengimbasan ini kayaknya contoh ya. Nanti Ibu bisa tanya ke Bapak admin. Baik Ibu, saya udah dapat jawabannya dari Pak Supi sebagai admin. Nah itu contoh aja. Nanti ini dummy ya Bapak dan Ibu yang kita pakai sekarang ini masih dummy. Jadi nanti ada yang aslinya,
yang sebenarnya dari Kemdikbudnya, ya, dari situ aplikasinya. Seperti itu, Bu Dian. Siap Ibu, siap. Iya, Saudia. Sepertinya Bu Dinda sudah bisa bergabung ini. Ya, Bu Dinda, gimana Bu Dinda? Oke, siap Bu. Ya. Baik, saya tutup ya di sesi saya, Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kehilapan dari kata-kata saya atau yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rini. Izin saya Bapak Ibu untuk melanjutkan untuk materi yang terakhir ya Bapak Ibu. Materi terakhir kita ini singkat saja ya. Nanti saya coba paparkan terkait tentang materi studi kasus untuk calon guru maupun nanti studi kasus untuk guru khusus ya. Baik Bapak Ibu sebelumnya guru tertentu, maaf guru tertentu. Baik Bapak Ibu sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah kalau jelas. Oke, baik Bapak Ibu, coba mana senyum terbaiknya? Senyum dulu kita semua. Ini di jam-jam rawan ini Bu, jam-jam siang Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu Dinda Yarsal. Di kesempatan ini terima kasih saya ucapkan untuk kesempatannya untuk siang hari ini menjelang sore ya Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya paparkan saja untuk yang studi kasus. Untuk studi kasus di calon guru itu merupakan dokumen yang akan diunggah oleh mahasiswa. Nah, jadi kalau untuk calon guru berupa dokumen yang akan diunggah mahasiswa. Nanti akan saya kasih contoh dokumennya yang terdahulu ya, mahasiswa yang terdahulu yang sudah mengunggah apa saja komponen-komponen yang perlu kita perhatikan. Nah, namun ada perbedaannya dengan studi kasus untuk guru tertentu, Bapak Ibu. Nah, nanti juga akan kita lihat apa perbedaannya bersama. Nah, untuk mahasiswa kita bilangnya prajab ya Bapak Ibu ya. Untuk yang prajab studi kasusnya itu berupa dokumen yang akan diunggah oleh mahasiswa. Ini akan berkaitan dengan sesi wawancara. Nah, jadi terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu melakukan sesi wawancara yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rini, nanti Bapak Ibu akan menetapkan kapan waktunya, kemudian sudah janjian sama dosen baik guru pamong gitu ya Bapak Ibu, siapa yang duluan urutannya. Setelah sebelum menentukan itu Bapak Ibu harus sudah membaca terlebih dahulu studi kasus, dokumen studi kasus yang diunggah oleh mahasiswa. Nah, jadi melalui dokumen studi kasus yang diunggah oleh mahasiswa inilah Bapak Ibu dapat mengembangkan pertanyaan yang ada di sesi wawancara. Nah, tapi di sesi wawancara ada pertanyaannya. Nah, itu pertanyaan opsional, boleh Bapak Ibu menggunakan pertanyaan di sesi wawancara yang sudah dimuat oleh aplikasi kita. Namun apabila Bapak Ibu ingin mengembangkannya, boleh Bapak Ibu ambil dari studi kasus yang sudah dituliskan oleh mahasiswa begitu. Nah, kalau untuk yang prajab studi kasusnya hanya sampai situ saja. Untuk instrumen penilaiannya itu masuknya ke sesi wawancara Bapak Ibu. Nah, izin saya men-share dokumen yang sudah pernah diunggah oleh mahasiswa kita.
Bapak Ibu, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, nah ini merupakan salah satu studi kasus yang ketika ujian UKP PPG yang pertama itu saya dapat mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah ini saya ambil sebagai contoh ya Bapak Ibu. Nah jadi format apa namanya ya dokumennya ini akan diunggah oleh masing-masing peserta. Nah jadi mulai dari cover, ada studi kasusnya, kemudian ada berasal dari universitas mana, gitu ya, Bapak Ibu, kemudian apa permasalahannya. Nah, studi kasus yang baiknya dituliskan oleh mahasiswa adalah permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa atau permasalahan yang ditemukan oleh mahasiswa di skup kelas gitu. Jadi di skup kelas. Jadi jangan sampai malah studi kasus yang dituliskan oleh mahasiswa itu pembahasan yang di luar dari proses pembelajaran gitu. Misalnya terkait permasalahan di rumah kah atau seperti apa yang di luar dari proses pembelajaran. Baiknya studi kasus ataupun permasalahan yang dituliskan oleh mahasiswa terkait tentang proses pembelajaran. Nah, apa saja baiknya yang ada di dalam narasi dari dokumen studi kasus itu? Baiknya ada deskripsinya apa yang ingin diangkat gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini contohnya itu rendahnya keaktifan dan kolaborasi peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Kota Barat. Nah, jadi Bapak Ibu berdasarkan dari laporan studi kasus inilah Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan pemantik mungkin di dalam sesi wawancara. Nah, untuk penilaiannya untuk studi kasus ini tidak ada khusus dia Bapak Ibu, namun dia menyangkut ke sesi wawancara. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, selain dari deskripsi studi kasus, apalagi ya yang kira-kira ternyata dibutuhkan analisis situasi. Jadi seperti apa yang sebenarnya. Kemudian ada alternatif solusi berdasarkan permasalahan, kemudian situasinya seperti apa, kemudian apa alternatif solusi yang bisa ditawarkan oleh peserta ataupun mahasiswa yang akan mengikuti ujian UKP PPG ini. Nah, kemudian evaluasinya, bagaimana dari keseluruhan permasalahan ataupun studi kasus yang sudah dinarasikan, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk yang mahasiswa prajab atau calon guru ya Bapak Ibu, studi kasus ini berkaitan atau berkesinambungan gitu ya, beririsan beririsan dengan sesi wawancara. Bapak Ibu bisa menjadikan studi kasus ini sebagai acuan di dalam bertanya untuk untuk memberikan pertanyaan pemantik mungkin atau ingin lebih meyakinkan dari indikator-indikator yang ada di dalam sesi wawancara. Begitu Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu ya, kalau saya terlalu cepat tolong disampaikan. Nah, kita beralih. Kalau untuk yang calon guru, studi kasus, itu saja yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu perlu membaca terlebih dahulu studi kasus mahasiswa yang akan diuji sebelum Bapak Ibu melakukan sesi wawancara. Jadi jangan sampai nggak dibaca ya Bapak Ibu. Bu Sofia ada angguk-angguk dia. Iya. Oke, mungkin saya akan share perbedaannya. Nah, ini ada perbedaan Bapak Ibu di penilaian studi kasus untuk guru tertentu. Nah, izin saya stop share terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Sebentar.
Baik, saya coba share screen kembali. Nah, Bapak Ibu, ini ada perbedaan antara studi kasus untuk calon guru dan guru tertentu. Nah, saya share ini untuk studi kasus guru tertentu, yaitu masuk ke studi kasus reflektif ya Bapak Ibu. Nah, di sini mahasiswa kalau dia di studi kasus calon guru, mereka mengunggah dokumen, tapi untuk di guru tertentu mahasiswa diminta mengetikkan langsung di form ujiannya gitu. Jadi dalam waktu 30 menit mahasiswa diminta untuk mengetikkan langsung. Kemudian apa yang diketikkan itu terkait mahasiswa diminta untuk menuliskan refleksi terhadap kasus yang pernah mereka hadapi. Kasus-kasusnya, ingat Bapak Ibu, harus tentang proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi bukan kasus di luar dari itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, adapun untuk ini ya Bapak Ibu ya, untuk melihat standarisasi terhadap penulisan studi kasus ini, ada aspek yang akan dinilai dan acuan dalam penilaiannya. Nah, ini dia. Nah, apa saja yang menjadi acuan dalam penilaian studi kasus untuk guru tertentu, Bapak Ibu? Karena namanya sudah berbeda sekarang ya, guru tertentu. Kalau dulu kita enak bilangnya daljab, prajab gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya agak kagok-kagok juga ini sedikit. Guru tertentu ya Bapak Ibu, acuannya itu yang pertama deskripsi masalah atau kasus nyata yang pernah dialami begitu. Kemudian yang kedua itu deskripsi upaya penyelesaian yang sesuai. Nah, jadi tidak hanya memberikan permasalahan saja, tapi nanti kita juga lihat apakah upaya dalam penyelesaian masalah yang dihadirkan oleh mahasiswa itu sudah cukup baik tidak ya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, deskripsi hasil dari upaya ataupun tindakannya, dan yang terakhir deskripsi pengalaman berharga yang bisa dipetik. Nah, jadi ada 4 acuan penilaian di dalam studi kasus untuk mahasiswa guru tertentu. Nah, sama dengan penilaian lainnya, Bapak Ibu, acuan penilaiannya itu ada kurang sekali, ada kurang, ada baik sekali. Untuk kurang sekali itu di kategori kategori kurang sekali itu 1, 2, kategori kurang itu 3, 4, 5, kategori baik 6, 7, 8, dan baik sekali 9 dan 10. Nah, untuk acuan penilaian ini Bapak Ibu sama dengan penilaian lainnya, Bapak Ibu guru dan juga dosen sebaiknya menilai di dalam suatu kategori. Misalnya guru pamongnya menilai 6, ya kan? Kemudian dosennya menilai 8. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Ibu Ranti, bagaimana Ibu Ranti kalau guru pamongnya menilai 6, kemudian dosennya menilai 8? Kira-kira bisa? Karena masih dalam satu range. Iya, masih dalam satu kategori. Nah, gitu. Nah, kalau ibu gurunya menilainya, guru pamong ya, kalau guru pamongnya menilai 8 tuh, kemudian dosennya menilai 9. Kira-kira bisa nggak ya? Kalau Ibu Dalimawati gimana nih, Bu? Bisa nggak ya, Bu? Ibu Dal senyum-senyum ya kan? Bisa nggak ini Bu kira-kira Bu Dal? Masih unmute Bu.
Gimana tuh, Bu? Kalau guru pamongnya menilai 8, dosennya menilai 9. Boleh nggak, Bu? Boleh, Bu. Iya, boleh, Bapak Ibu. Hanya saja nanti ada tuh tanda merah. Mohon diskusi kembali, begitu. Nah, diskusi kembalinya diharapkan jangan sampai ini ya, Bu ya, pakai urat medan ya, Bu ya. Jangan ngotot-ngototan ya, Bapak Ibu. Kalau bisa, Korban mahasiswa. eh, kalau bisa diskusinya atau mediasinya dilengkapi dengan narasi akademis gitu ya Bapak Ibu yang baik. Nah, kadang kan Bapak Ibu kita ini apa ya? Namanya mama-mama ya kan, jumpa sama bapak-bapak yang udahlah kesian kali, udahlah ini kali pakai perasaan penilaiannya, udahlah ini udahlah gitu. Nah, kalau bisa jangan pakai udahlah Bapak Ibu, tapi pakai narasi. Nah, kita kayaknya lebih 9 deh, karena untuk misalnya deskripsi upaya penyelesaian masalahnya itu kayaknya sudah sesuai lah gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sama halnya dengan yang lainnya, di dalam penilaian itu ada indikator, kemudian kategori ya, yang tadi kurang sekali, kurang, baik, sama baik sekali. Kemudian indikatornya yang tadi mendeskripsikan masalah atau kasus nyata yang pernah dialami. Nah, nanti itu saya tampilkan juga ya, saya tampilkan juga nanti contoh dari studi kasus yang sudah ada di DAMI kita. Nanti coba kita diskusikan sama-sama, kira-kira masuk ke kategori yang mana dia ya. Tidak mau kurang sekali kah, kurang, baik, atau baik sekali. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang studi kasus ada 4 ya, ada 4 indikator. Nah, 4 indikator tadi itu yang acuan penilaian tadi Bapak Ibu. Deskripsi upaya penyelesaian yang sesuai, deskripsi hasil upaya atau tindakannya, dan yang terakhir mendeskripsikan pengalaman yang berharga. Oke, mohon maaf ada yang bocor kali ya di sini ada yang masuk suaranya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kita coba langsung ya ke daminya ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita ke dami, kira-kira yang saya sampaikan ada yang jelas Bapak Ibu? Jelas lah ya Bapak Ibu ya. Jelas Bu. Oke, mantap. Alhamdulillah kalau jelas Bapak. Terima kasih Bapak Ariful ya Pak ya. Suaranya jelas suaranya, mantul. Oh, suaranya aja Pak. Paparan materinya belum ya Pak, berarti. Oh ya, jelas materinya. Jelas. Alhamdulillah kalau jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Orangnya pun jelas. Oh, jelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Saya coba share untuk ke dami kita ya. Sebentar Bapak Ibu agak sulit masuk ke daminya, mungkin banyak yang akses kali ya. Oke, sudah bisa. Sebentar Bapak Ibu, saya coba share screen kembali.
Oke, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah yang saya share terlihat? Ada tulisannya selamat datang saya, katanya gitu, Bu. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Ada ya, alhamdulillah kalau sudah terlihat. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tampilannya lebih kurang seperti ini, ada dashboard, rubrik, hasil penilaian dan keluar katanya gitu ya. Nah, kita masuk ke rubrik ya, Bapak Ibu. Jangan langsung hasil penilaian karena kita belum menilai, Bapak Ibu. Nah, di rubrik ini ada dokumen A, dokumen B, dokumen C. Nah, kita lihat yang di dokumen A ya, Bapak Ibu, sebagai contoh. Nanti Bapak Ibu mungkin sudah memiliki akun masing-masing, boleh dilihat dokumen B dan dokumen C-nya. Nah, ini kita klik di dokumen A, ada perangkat pembelajaran, video pembelajaran, laporan studi kasus, dan wawancara. Mungkin masing-masing narasumber tadi sudah memaparkan ya Bapak Ibu ya. Kita fokus ke laporan studi kasus. Oke, kita klik di sini. Nah Bapak Ibu, kalau di Prajab, kalau di mahasiswa yang calon guru, itu laporan studi kasus tidak ada penilaiannya seperti ini Bapak Ibu. Tapi penilaiannya itu ke wawancara gitu. Penilaian laporan studi kasus ini beririsan ke wawancara. Nah, namun untuk guru tertentu, laporan studi kasusnya memiliki instrumen penilaian sendiri. Nah, jadi ada yang 4 indikator tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu di mana kita bisa melihat hasil ketikan mahasiswa tadi, gitu ya? Karena kan yang di guru Daljab ya, Daljab namanya guru tertentu. Di guru tertentu ini dia mengetik langsung, diberikan waktu 30 menit untuk menarasikan yang 4 hal tadi gitu, permasalahan yang pernah ditemukan gitu Bapak Ibu. Nah, melihatnya kita di mana? Di sini Bapak Ibu, di laporan studi kasus. Nah, ini kalau kita klik ini, maka dia akan muncul hasil dari ketikan mahasiswa gitu ya, hasil dari jawaban mahasiswa on the spot dari studi kasusnya gitu. Sebentar, nah inilah dia jawaban dari mahasiswa. Ini dummy ya Bapak Ibu, jadi ini hanya contoh saja. Nah, di sini apa yang dituliskannya? Biar saya bacakan ya Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran, sering kali menghadapi siswa yang kesulitan dalam penyelesaian operasi matematika. Untuk dapat menyelesaikan soal fisika, permasalahan siswa itu bukan kepada konsep pemahaman fisikanya, tetapi pada penyelesaian operasi matematikanya. Permasalahan ini selalu timbul pada setiap angkatan dan hampir pada semua kelas yang saya ampu. Permasalahan diselesaikan dengan cara kembali membawa siswa pada permasalahan matematis yang ditemui, kembali mengulang materinya dan memberikan beberapa contoh penyelesaian matematisnya. Hal ini dapat membantu siswa dalam mengasah dan mengingat kembali operasi matematis yang pernah dipelajari di mata pelajaran matematika. Hasilnya, siswa memiliki gambaran bagaimana menyelesaikan permasalahan fisika dengan operasi matematis yang benar, bahwa untuk dapat menyelesaikan dan memahami permasalahan fisika, siswa dituntut untuk juga dapat memahami operasi matematik. Dituntut untuk menguasai operasi matematis. Nah, inilah jawaban dari mahasiswa, Bapak Ibu. Kemudian setelah kita baca itu, kita kembali ke dalam penilaian. Nah, yang pertama, mendeskripsikan masalah atau kasus nyata yang pernah dialami. Kemudian yang 1.A-nya mendeskripsikan masalah kasus nyata yang pernah dialami secara mendetail dan sistematis. Permasalahan siswa kita tadi apa ya Bapak Ibu? Ibu Meni, ada Ibu Meni di ruangan? Ibu Dian? Ibu Dian ada? Ya Ibu. Oke, dari yang tadi ditampilkan di awal tadi, kira-kira deskripsi masalahnya di mana ya Bapak Ibu? Ibu Dian.
Dari sisi mahasiswa tadi ya Ibu. Iya, yang ini. Siswa Gimana? itu permasalahannya ada di bagian siswa menghadapi ini apa namanya ini Nah kan di sini si mahasiswa kesulitan menghadapi siswa yang kesulitan dalam penyelesaian operasi matematika. Jadi menurut saya deskripsinya di sini adalah bagaimana sih bisa membantu siswanya tersebut untuk hadapi penyelesaian operasi matematika. Oke, iya. Nah, jadi Bapak Ibu nih, kalau seperti itu, kira-kira kita kasihnya ke kategori yang mana ya? Bapak Ibu, kira-kira kita kasihnya ke yang kategori tidak baik kah? 2? Atau ke 5 kah? Atau ke 8? Atau ke 10? 7, Bu. 7. Kenapa 7, Pak? Karena sudah mampu mendeskripsikan keterkaitan ketidakmampuan, ke kondisi daripada siswa. Oke, nah jadi terima kasih Bapak. Nah jadi Bapak boleh tuh menilai 7. Kenapa? Karena dilihat nih dari upaya menyelesaikan hanya 2 dari 3 aspek. Misalnya operasional yang dapat dilakukan rasional kan dan sesuai dengan masalah. Kemudian dalam lingkup tugasnya sebagai guru. Kan memang nyata ya kan Bapak Ibu bahwasannya memang anak sulit tuh menyelesaikan pelajaran fisika dengan konsep matematik gitulah ya kira-kira ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itulah. Nah, jadi tadi si Bapak mungkin jawab 7, kemudian mungkin Bu Erna sebagai guru pamong menjawab 5. Itu sah saja Bapak Ibu, boleh. Hanya saja nanti dimasukkan lagi untuk diskusi kembali gitu dengan menelaah bersama-sama studi kasus yang sudah diunggah oleh mahasiswa terlebih dahulu. Nah, begitu juga dengan indikator-indikator berikutnya. Jadi ada mendeskripsikan hasil dari upaya tindakan dan juga mendeskripsikan pengalaman berharga yang bisa dipetik. Kira-kira sudah terlihat belum ya? Jadi Bapak Ibu boleh diperhatikan indikatornya, kemudian dibaca kembali studi kasus yang sudah dituliskan oleh mahasiswa begitu. Nah, saya rasa untuk studi kasus pemaparannya itu saja Bapak Ibu. Perlu ditekankan kembali untuk yang calon guru studi kasus Bapak Ibu, dokumen yang diunggah oleh mahasiswa harus kita baca dulu ya Bapak Ibu sebelum kita melaksanakan sesi wawancara. Nah, untuk yang guru khusus ya atau daljab kita dulu bilangnya ya. Daljab itu Bapak Ibu perlu membaca juga laporan studi kasus, kemudian melihat dari tiap-tiap indikator dalam penilaiannya sudah sesuai belumnya. Nah, apabila ada perbedaan penilaian, perbedaan kategori di dalam penilaian, Bapak Ibu akan diminta untuk mediasi namanya atau berdiskusi kembali. Oke, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin saya stop share terlebih dahulu. Oke. Bapak Ibu, apakah ada yang jelas? Izin bertanya Bu Dinda. Boleh Bapak. Terima kasih Bu Dinda. Saya mau tanya gini Bu. Seandainya tadi kan kita masih berandai lah ya Bu, karena kan belum kita laksanakan tugas. Terjadilah perbedaan tadi, perbedaan ringnya. Kemudian kan itu berarti kita sudah menilai dulu, baru terjadi nampak perbedaannya.
Nah, perbaikannya itu Ya. berapa lama setelah penilaian pertama lah, Bu? Kira-kira itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Nah, jadi kalau memang terlihat perbedaannya ketika kita sudah menilai gitu ya Pak ya. Ketika sudah menilai, kalau di saya ya, karena kebetulan saya di akun dosen, nah di akun dosen itu terlihat Pak, terlihat harus mediasi. Nah untuk durasi kapan mediasinya itu kalau sudah terlihat merah, biasanya itu langsung saling kontak saja Pak. Karena kan sebelum sesi wawancara, dosennya menghubungi guru pamong tuh ya kan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau terlihat sudah merah gitu, biasanya saya langsung kontak, Bu, ini kita perlu mediasi, di Ibu kategori berapa ya? Di saya kategori ini, gitu. Jadi untuk durasi kapannya, mungkin nanti akan diinfo berapa harinya gitu kali ya Pak, akan diinfo oleh admin gitu Pak. Karena kan ada durasi kita dalam menilai gitu Pak. Oke, jelas ya Pak? Oke, Bu. Terima kasih, Bu Dinda. Ya, sama-sama Pak Rudi. Oke, Bapak Ibu yang lainnya. Sudah terlihat wajah-wajah lelah ya, Ibu Farida. Ibu Farida, Ibu Yumira. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih gimana nanti ya gitu ya, karena mungkin ada beberapa dari kita yang belum mengikuti untuk pengujian ini ya UKP PPG yang terbaru gitu kali ya Bapak Ibu. Tapi nanti ketika Bapak Ibu sudah terjun langsung, insya Allah semuanya lancar kok Bapak Ibu. Nanti bisa dikomunikasikan lagi kepada dosennya atau kepada kami pun boleh Bapak Ibu. Kepada admin pun boleh Bapak Ibu. Izin Ibu, saya Ibu. Iya Ibu, diizinkan. Berapa hari Bu? Baik, perkenalkan saya Silakan Ibu Risna. Ya, saya Risna dari permohonan sifatnya. Jadi mohon maaf Ibu Risna, mohon maaf Ibu, suaranya kurang jelas. Cari ini dulu Bu. sifatnya permohonan Posisi. Ibu. Apa itu Bu? Sudah terdengar. Sifatnya permohonan Ibu. Jadi kan terkait dengan hasil tes pretest tadi ya kan Bu ya. Dan saya bermohon untuk materi Bu yang terkait dengan materi yang diujikan, mohon di-share Bu supaya nilai post-test kami nanti menjadi lebih baik dari nilai pretest yang tadi gitu ya. Terima kasih Bu. Oke, materi tadi sudah di-share di grup kalau saya lihat video, kemudian perangkat pembelajaran tadi sudah di-share sepertinya Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau pretestnya begitu, post-testnya begitu juga Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, yang penting Bapak Ibu mengikuti pretest, pelatihan, dan post-test. Ya Bapak Ibu? Siap Ibu. Oke, yang penting semangat Bapak Ibu. Jangan sampai terlewat pretest dan post-test. Bapak Ibu semuanya sudah pretest? Berapa per 20? 20 per 20 ada? Ada, Bu. Wah, hebat Bu. Udah langsung lulus itu Bu. Iya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, 20 per 20 nanti post-testnya 21 per 20 ya kan, naik 1. Soalnya bonus. Bapak Ibu kalau pretest nggak apa-apa, yang penting nanti post-testnya digaspol ya. Bu Dinda, masalahnya ya, kan Bu Dinda, kita dapat pretestnya misalkan 6 gitu kan. Kita kan nggak tahu ini yang mana yang benar. Lalu ketika kita post kita ubah yang benar itu menjadi salah. Akhirnya itu yang malah jadi 3 per 20 ya Bu ya. Iya, itu yang buat khawatir ya.
Mudah-mudahan meningkat, Bapak Ibu. Tetap semangat, kemudian diikutin. Kalau mengikuti satu harian ini, insya Allah meningkat hasil ininya, postesnya. Ya, jadi jangan gundah gulana ya Bapak Ibu ya, kayak mau ujian nasional jadinya ini. Bu Dinda izin. Iya, Bu. Boleh diizinkan nggak ya Bu. Bu? Postes Kalau tadi yang kedua misalnya kali malah makin turun, Bu. boleh nggak kami tahu salah kami itu di nomor berapa? Jadi kan Pak Ariful kita waktu ngulang nanti waktu di postes kita nggak melakukan kesalahan. Oh ternyata di pretest kita benar, di postes malah salah kita karena kita nggak tahu salah kita di mana kok bisa 14/20, 15/20. Nah maksudnya kesalahan yang itu tadi waktu nanti postes kita nggak jawab yang salah itu lagi gitu. Bisa tahu nggak itu ya Bu Dinda? Oke, jadi sekalian aja minta jawabannya. Ya nggak usah Bu, gitu. kalau jawabannya nggak usah maksudnya salahnya kita di mana Bocoran gitu. ya kan Bu. Saya udah Kalian curiga bocoran. ujung-ujungnya itu kayaknya Bu. Bisa Oke, nggak Bapak tahunya Ibu. kita di nomor berapa atau di tes yang nomor berapa gitu. Jadi nanti waktu post tesnya nggak terulang lagi karena soalnya kan diulang-ulang juga sebenarnya itu tadi. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk pretest dan posttest itu di luar dari apa ya? Apa kami ya selaku narasumber, dan baiknya itu juga tidak di-share jawabannya Bapak Ibu. Jadi kalau tersirat tadi minta jawaban, tidak ada jawabannya sama kami Bapak Ibu. Nah, untuk pemetaan pretest dan posttest mungkin ada soal yang diacak, ada yang berbeda mungkin. Itu memang dari pusat yang memetakan. Jadi belum tentu tuh soal dari Ibu Ruwaida sama dengan punya Pak Rudi. Jadi belum tentu sama Bapak Ibu. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya jangan gundah gulana, insya Allah semuanya berdoalah kita sama-sama ya mendapatkan NRP yang baru. Ya Bapak Ibu. Oke, terkait studi kasus dulu nih. Nanti pada nanya jawaban tidak ada Bapak Ibu, tenang aja. Jadi jawab saja. Kalau biasanya kisi-kisi ya, biasanya yang mana pretest begitu juga post-testnya gitu. Tapi bisa juga beda Bapak Ibu, bisa berbeda juga. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi, biar saya kembalikan kepada MC kita, Bapak Ibu. Ada yang mau jemput anaknya sekolah, les mungkin, ngaji ya Bu ya. Ada yang mau berkegiatan lainnya mungkin. Oke, saya rasa sudah ada Bapak Ibu? Sedikit Bu, Bu Dinda. Sebentar, Pak Herdi dulu ya, Pak Rudi ya, izin. Silakan Pak Herdi. Ya, terima kasih Bu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih seputar pretest ini Bu, dan posttest gitu Bu. Oke, Nah, Pak. ketika kita di pretest dapat nilai 6, kemudian di posttestnya kita dapat nilai 7, kalau kita rata-ratakan masih 6,5 gitu Bu. Itu kan berarti di bawah rank yang ditentukan untuk kelulusan. Jadi kalau kondisi seperti itu, apakah kita tidak lulus gitu Bu? Tidak akan memperoleh NRP gitu? Oke, Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi pertanyaannya belum di ranah saya untuk menjawabnya, Bapak. Kemudian terkait merata-ratakan, saya juga belum dapat rumusnya harus dirata-ratakan, dan juga standar minimalnya juga saya belum dengar berapa, Bapak. Mungkin Bapak dapat info ini kali ya dari mana gitu ya. Tapi kalau di saya itu belum ada dapat minimalnya berapa skornya begitu, Bapak. Ini info dari Pak Supi nih Bu. Harus Oh, 70 dari Pak minimal Supi. gitu Pak. Oh gitu. Nah, harus Oh, 70 ya kalau gitu minimal. gas. Gas Bapak Ibu kalau gitu. Biasanya Pak Supi solutif itu kalau belum 70 ada solusinya, biasanya begitu. Kalau mungkin kalau belum 70, kalau kita ikut
kegiatan ini ditambah nilainya 9 gitu Bu. Nah, kan dan meningkat ya Ah, Bu. iya ya, tanggung Pak, Keaktifan, 100. Jadi, keaktifan kita gitu. oh gitu ya. Oke, nanti kita tanya Pak Supi sama-sama ya Pak ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke Pak, izin ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya selain pretest dan postes ya, apalagi jawabannya tuh. Bu, izin Bu. Tanya Silakan Pak lagi nih Rudi. Bu. Oke. Iya, boleh Saya Pak, Pak Rudi boleh. Bu. Ini Bu, saya mau bertanya. Itu kan dari yang paparan Ibu dan dari paparan fasilitator yang lain tadi, bahwa peserta kita ini ada yang calon guru dan guru khusus. Iya Pak. Apakah dari manakah kita bisa tahu kami sebagai penguji dua lah seperti itu, rekan-rekan ini masuk dalam kategori calon guru dengan guru khusus? Apakah ada memang di situ dicantumkan atau memang hanya dari video dan deskripsi pada studi kasus saja kita bisa tahu? Mohon penjelasan dari Bu. Terima kasih sebelumnya Bu. Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi Bapak Ibu nanti akan disampaikan oleh admin ya. Bapak Ibu masuk ke dalam penguji calon guru kah atau guru tertentu. Nanti akan diberikan arahan lagi mungkin ya Bapak Ibu. Untuk yang ini Bapak ini gitu kali. Nanti kita tunggu bersama-sama sharean dari admin ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak berpraduga ini apa nih ya, ini kayaknya ini nggak gitu kok Bapak Ibu, tenang aja, nanti akan dikasih info sebelum Bapak Ibu menilai. Terima kasih Bu Dinda. Sama-sama Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dinda dari Pak Sami. Waalaikumsalam, iya Pak. Silahkan Pak. Apa kabar Ibu Dinda? Alhamdulillah Bu Dinda. Bapak. Iya, Bapak sehat Pak. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehat walafiat. Alhamdulillah, iya Pak. Nah, Bu Dinda, dari pagi tadi sampai sore ini saya mau bertanya dulu. Walaupun sore nanya Pak. Walaupun mungkin pertanyaan saya ini belum apa ya, tapi saya bertanya-tanya dari tadi. Ya silakan Pak. Materi dari awal tadi kan mulai dari video. Mulai dari video, RPP, kemudian studi kasus, kemudian wawancara yang terakhir ya Bu. Itu apakah semua dilibatkan mahasiswa atau hanya guru dan dosen pamong saja? Sebagian misalnya yang dalam forum itu yang dilibatkan itu hanya dosen, guru pamong, dan mahasiswa. Itu kapan saat yang bergabung yang tiga ini? Oke, baik Bapak, izin Bapak menjawab Pak. Nah, jadi BIMTEK kita hari ini kan untuk penguji UKP PPG, baik itu Prajab, kalau kita bilangnya dulu ya Pak, Prajab maupun Daljab gitu Pak. Nah, jadi nanti akan diinfokan oleh admin kapan kita akan menilai untuk yang Prajab ataupun kapan kita akan menilai untuk yang Prajab. Karena ada beberapa perbedaan seperti studi kasus tadi untuk yang Prajab dia mengunggah dokumen gitu ya Bapak, tapi kalau yang dia di Daljab dia mengetikkan langsung gitu Pak. Nah jadi di dalam ujian itu baik Prajab maupun Daljab dosen dan juga guru pamong saling berkolaborasi di dalam menilai mahasiswa. Jadi ada mahasiswanya nanti dipetakan Bapak oleh admin atau dari pusat nanti dipetakan sama masing-masing dosen dan juga guru pamong, itu udah sepaket dia Pak gitu. Jadi berarti yang untuk pertemuan dalam satu Zoom itu antara dosen, guru pamong dan mahasiswa itu nanti ditentukan gitu ya?
Iya Pak, ada akunnya Pak, ada aplikasinya. Jadi nanti kita masuk ke dalam aplikasi itu, dari link dia nanti di share linknya, kita masukkan NRP kita. Nanti kan sudah terbit kan Pak, NRP. Kemudian di situ dosennya siapa, pasangannya juga siapa. Kalau yang kemarin tuh ada nomor handphonenya. Jadi kita sebagai dosen bisa berkolaborasi dengan guru pamongnya terlebih dahulu Pak, sebelum melaksanakan wawancara begitu Pak. Dan untuk menilai lah gitu. Semisal begini Bu ya, Ya. misalnya ditentukan Iya. wawancara itu 4 hari misalnya. Nah, jadi udah diberitahukah di situ bahwa rentang 4 hari itu antara dosen dengan mahasiswa itu dosen bisa dan guru pamong itu bisa nentukan gitu ya. Iya Pak, nanti dosen sama guru pamong menentukan jadwalnya kapan mau wawancara di sesi berapa, jam berapa gitu Pak. Jadi udah janjian duluan Pak sebelum penilaian. Nah nanti otomatis akan masuk ke akun mahasiswa. Mahasiswanya juga tahu kapan waktu dia untuk diwawancarai gitu Pak untuk dinilai. Pak. Izin menambahkan Bu. Ya, silakan, Ya. silakan Bu Rini. Izin saya tambahkan ya Pak Samyo. Ya. Nah, untuk yang satu frame itu hanya kegiatan wawancara bagi calon guru. Ya, untuk yang guru tertentu tidak ada satu frame. Nah, nanti di kegiatan wawancaranya itu Bapak kan setting jadwal terlebih dahulu gitu. Nah, nanti ketemunya di frame forum wawancara antara penguji 1, dosen, penguji 2, guru pamongnya, dan peserta UKPPG-nya. Begitu Pak Samyo. Begitu Bu Dinda, saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Baik, terima terima kasih Bu Rini. Memang pawangnya wawancara ya kan Bu Rini. Jadi jelas ya Pak ya. Izin Ya, Pak. berarti antara guru tertentu dengan calon guru itu yang pertemuan yang seperti itu hanya di calon guru Calon saja. guru Pak, iya Pak. Kalau di Daljab atau guru tertentu itu kita hanya menilai dalam rubrik gitu aja kan? Iya Pak. Oke. Terima kasih Bu, baru jelas Bu. Iya, terima kasih Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, biar saya kembalikan kepada Ibu Rina ya. Bu Rini ya? Izin Bu Rini? Sama Bu Rina, kita kembalikan. Oke, silahkan Ibu Rina. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Izin saya kalau ada silap salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Nasrul minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dinda Yarsal ya yang sudah menyampaikan materi terakhir kita ya. Walaupun dari sela-sela kesibukan nih baru tiba ya Bu Dinda ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir pada hari ini dalam kegiatan pelatihan ya penguji UKPPG di LPTK UMN Al-Wasliyah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa mendapatkan NRP-nya untuk kegiatan gelombang kedua ini. Dan nanti kita sama-sama bisa berjumpa kembali pada saat penguji UKIN, baik itu dalam jabatan atau bagi guru tertentu atau bagi calon guru ya Bapak Ibu ya. Semangat, mudah-mudahan semuanya lulus. Oke. Oh iya Bu, Bu Admin, Ya, Bu Admin, ya kan Pak. kira-kira kami dapatkan NRP itu Bu. Iya. Kapan kira-kira NRP itu bisa kami peroleh?
Oke, Pak, nanti NRP akan keluar secara kolektif ya bagi yang sudah lulus. Nanti akan disampaikan infonya di grup dan nomor NRP-nya sebagainya. Jadi untuk sekarang, Bapak dan Ibu diharapkan dulu untuk mengikuti pretest dan post-testnya. Ikuti alurnya dulu, Pak. Nanti untuk NRP biasa keluar secara kolektif semuanya dari GTK langsung. Jadi kami hanya sebagai fasilitasi aja, memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan NRP-nya. Oke, terima kasih Bu. Oke. Bismillah aja Pak Herdi, Bismillah aja niat. Iya Bapak dan Ibu. Kalau Pak Samio Bismillah. udah lulusnya itu. Iya. Mudah-mudahan Apa- lulus semua, gak usah terlalu dipikirkan Bapak dan Ibu. Semua insya Allah Apalagi mudah-mudahan senior-senior lulus itu ya. kan, macam Pak Ya, Herdi kalau ini. Pak Simio kan pretest 80, posttesnya 85, udah lulus itu. Oke. Baik ya Itu Bapak dan terlalu Ibu. jauh itu Pak. Ya di bawahnya sedikit aja pun nggak apa-apa lah. Yang penting syarat lulus. Ya Pak, nanti Pak Supi akan menambahkan nilai kehadiran ya Pak Supi ya. Ada Nah, nilai nilai harapan buka kami, kamera, nilai ikut dari harapan kami sesi yang 1 aktif sampai 4. dari Nanti ditambah Pak mengikuti Supi Bapak. pagi sampai sore ada nilai tambah lah gitu, ditambahin. Iya iya Pak Supi, dan yang lain-lain nanti ditambah Pak Supi nilai aktivitas di ruang Zoom meeting kita Pak Nah, Supi ya. Izin Bu biar dari Dinda, sesi Bu Rini, Bu dari Rini, pagi. izin Bu Rini. Iya, Itu Bu nanti Rin, kebijakan dari ya Pak Bu Supi Erna. aja lagi nanti. mau tanya, itu tadi kan ada diberikan link untuk pengimbasan kan, di dalamnya tertera untuk yang kategori A, B, C yang di dalam ada perangkat itu apakah kita hanya untuk kita ketahui atau kita simulasikan cara menjawabnya Ibu? Apa kita jawab Nah, atau kita lihat aja gitu Bu bentuknya? Karena tadi saya sudah coba menjawab. itu untuk diketahui aja Bu. Untuk Oh, sudah untuk dilihat-lihat diketahui saja, aja. Oh, dicoba-coba gitu. ya Pak Supi ya. Iya, iya. Jadi Oke. silahkan mau dibuka, mau dilihat bentuknya seperti apa, Tapi silahkan. tapi tidak untuk dijawab ya, Bu. Rajin Iya. kali Bu Erna ini memang. Kalau Bukan. Saya tadi udah lihat di perangkat. Semangat ya kan. Erna kan Iya, lain, iya, kan iya. Bu Erna itu lain Bu. Dia rajin orangnya. Agak lain ya, Hanya, Pak. Agak lain. iya. Ya, ya, Pak ya. Makasih, Bu. Oke ya Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya, semangatnya luar biasa walaupun ini jam tidur siang ya, semuanya masih semangat nih untuk mendapatkan NRP. Oke baik, itu saja yang bisa kami fasilitasi untuk hari ini. Saya ucapkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, nasrum minallahi wa fathul qarib, wa basyiril mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh, terima Ibu kasih semuanya. Bapak dan Ibu. Boleh meninggalkan ruangan Zoom meeting kita dan bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Terima ya. kasih. Bapak. Sampai jumpa. Kasih. Terima kasih, sampai Bapak jumpa. Ibu. Kembali.